Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani dari SMK Negeri 1 Simpang Katis. Saya adalah mahasiswa angkatan 3 PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu lagi di 30 November 2020. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Untuk mengawali meeting kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu mulai absen terlebih dahulu. Andika, Hadir. Fadil, Hai Bu. Jimmy, Dir. Sulistiawati. Hadir, Bu. Yang lain belum masuk ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ujiannya bagaimana? Ujiannya cukup memuaskan. Cukup Lumayan. lumayan ya. Lumayan susah apa lumayan apa ini? Gampang-gampang susah gitu. KKM kita berapa, Bu? KKM kita itu kalau yang normatif adaptif 70. Kalau yang produktif 65. Berarti aku tadi udah sampai KKM agama. Nggak sampai KKM ya? Nah, ngayong lah Kak. Kurang sih kok soal, Bu. Kurang satu soal. Nggak apa-apa, itu nanti kan bisa ditutupi dengan apa? Nilai tugas. Nilai tugas, nilai harian kamu. Oke, jadi quote hari ini adalah jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Jadi kuat-kuatin diri kamu buat terus belajar ya. Jadi materi hari ini adalah tentang record, table, dan field. Jadi kan materi sebelumnya itu kita belajar kategori SQL, kemudian ada tipe data, ya. Nah, hari ini bagaimana kita menerapkan kategori SQL itu dan tipe datanya. Kategori SQL itu apa aja? Ada yang masih ingat? Coba Wahyu. Wahyu telat ya? Wahyu? Ya Bu. Kategori SQL yuk ada berapa yuk? Masih ingat? Lupa Bu. Hah? Lupa. Lupa? Ada apa aja? Fadil coba. DDL, DML. Iya bener, ada DDL, DML. Apalagi yuk? DCL. Apa Jimmy? DSL. DCL, TCL ya. Sama DQL. Gitu. Kalau tipe data ada apa aja? Char. Terus? Integer. Integer. Integer itu untuk apa? Teks atau angka atau tanggal? Untuk angka. Untuk angka. Oke, jadi nah hari ini kita akan belajar tentang record, table, dan field. Jadi bagaimana menerapkan kategori SQL itu dan tipe data itu dalam penerapannya pada record, table, dan field. Gitu ya. Nah, ini kompetensi dasar kita, jadi menerapkan record, table, dan field, dan membuat record, table, dan field. Nah, tujuan pembelajarannya itu, jadi melalui pengamatan nanti setelah saya presentasikan ini, kalian dapat menjelaskan apa itu record, table, dan field. Kemudian nanti saya akan kasih tugas ke kalian, jadi agar kalian dapat menerapkan
record table dan feed dalam basis data. Kemudian juga kita akan pakai aplikasi yang namanya DBMS MySQL. Jadi kita akan membuat perintah SQL untuk membuat record table dan field. Gitu. Jadi kalian juga akan menguji perintah yang kalian buat itu bisa apa jalan apa enggak. Gitu ya. Nah, ini pengertiannya, pengertian field dan record. Jadi field itu adalah tabel yang merupakan bentuk natural. Ya, kemudian record adalah baris atau kumpulan data. Field itu kolom. Kalau contoh kolom apa kira-kira? Ini pernah kita pelajari waktu KD pertama dulu. Ada yang tahu contoh kolom? Jimmy? Contoh kolom Jimmy? Field, contoh field. Tahu. Udah tahu. Jadi ini nih contoh field ya. Contoh field itu ada NIS, nama, kelas, jurusan. Jadi kalau di sini ada berapa field? Ada 4 field. Iya, ada 4 field. Ya, ada 4 field. Kalau record berarti dia yang satu baris ini. Jadi NIS 171801, namanya Andika, kelasnya 11 RPL, jurusannya Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, itu. Kalau di sini ada berapa record? 3. 3, ya. Ini ada berapa tabel? Berapa tabel? Jin? 1. 1, benar. Jadi ini ada 1 tabel dengan 4 kolom dan 3 baris, ya. Nah, terus juga, nah ini yang harus diperhatikan dalam membuat field, ya. Nama field sebaiknya memakai kata tunggal. Contoh harga, alamat, kota, provinsi, ya. Kemudian nama field sebaiknya tidak terlalu panjang, maksimal terdiri dari 2 kata dengan menggunakan kata penghubung atau tanpa spasi. Contoh, nama barang. Nah, nama barang nulisnya nama underscore barang sama nama barangnya digabung. Kemudian untuk penulisan nama field sebaiknya dalam sebuah tabel semuanya huruf kecil atau semuanya kapital. Ya, penamaan field sebaiknya menggunakan bahasa seragam. Nah, contohnya gini kalau untuk penamaan field yang baik ya. Jadi dia sama nih dari ujung ke ujung. Jadi jangan beda seperti ini. Ini ada huruf besar, ada huruf kecil, kemudian ada yang di spasi ya. Kemudian, nah ini nanti kita akan pakai perintah ini. Ini saya contohkan terlebih dahulu. Jadi kita akan pakai 2 aplikasi ya, 2 aplikasi. Yang pertama, kita akan pakai aplikasi SAMPP. Ini kita udah install ya. Minggu tadi kita udah install di komputer kalian masing-masing. Nah, kita cuman pakai 2 modul ya. Modul Apache sama modul MySQL. Jadi ini diklik startnya agar dia running. Ya, untuk bikin database itu cuman pakai 2 modul ini aja, Apache sama SQL. Kemudian nanti untuk aplikasi database-nya kita akan pakai yang namanya command prompt. Ya, jadi ada 2 aplikasi ini yang akan kita gunakan untuk praktikum membuat tabel dan field. Gitu. Langkah pertama, nah sini sebelumnya saya sudah share di Classroom. Ya, saya sudah share di Classroom itu media kita hari ini, media presentasi saya, kemudian ada modul yang saya share dan ada video. Ya, ada video pembelajaran. Nah, kalau kalian lihat modul KD6 yang udah saya share itu. Nah,
di sini nanti ada, kalau yang belum install, silahkan diinstal terlebih dahulu aplikasinya ya, SMPP, downloadnya di sini. Nanti tinggal ikuti setiap tahapan dalam modul ini ya. Itu. Kemudian kalau sudah ada, tinggal dijalankan. Karena kita sudah punya, jadi kita akan menjalankan SMPP ini sudah saya jalankan. Sekarang kita coba menggunakannya seperti apa sih cara menggunakan command prompt ini. Yang pertama, kalian harus masuk ke foldernya MySQL terlebih dahulu. Jadi kalau di komputer saya itu SMPP itu ada di C ya, kemudian kita masuk nanti ke MySQL yang ini dan bin. Nah, kita akan masuk ke dalam sini. Nah, sementara di sini kan masih lokasinya ada di C user Destiani. Maka kita harus merubah lokasi ini menjadi SMPP MySQL bin. Caranya seperti apa? Caranya adalah pakai perintah cd. cd itu change directory ya, change directory atau rubah direktorinya. Kemudian cd apa sih, saya lupa jadinya. Nah, di modul sudah ada nih ya, pakai cd c.2 kemudian slash, kemudian SMPP, kemudian MySQL, kemudian bin. Slashnya kebalik. Nah, udah berhasil ya. Jadi harus pindah dari C user Destiani ke SMPP MySQL bin. Nah, setelah pindah, barulah kalian bisa mengakses MySQL. Gitu. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya, setelah kalian bisa masuk ke foldernya MySQL bin, baru kalian mengkoneksikan MySQL. Caranya bagaimana? Pakai perintah ini, MySQL -u root p. Jadi kalian masukkan MySQL -u itu username, root min p. Salah ya? MySQL Nah, ini huruf besar ngaruh ya. Ternyata huruf besar sangat mempengaruhi. Jadi karena saya nggak nyediain password, kita enter aja. Gitu. Nah, kalau sudah ada MariaDB, ini kalau SMPP versi terbaru dia mengeluarkan MariaDB. Kalau dia SMPP versi lama, biasanya di sini tertulis MySQL. Selanjutnya, kalau mau bikin database terlebih dahulu, sekarang kita lihat dulu kita punya database apa aja sih di komputer kita. Nah, ternyata ini nama-nama database yang kita punya. Jadi kalau mau bikin database itu kita pakai perintah apa kira-kira? Kalau mau bikin database bengkel, kira-kira gimana sintaksnya? Create database mobil titik koma. Ya, oke. Create database mobil ya, mobil titik koma. Enter, berhasil ya. Nah, kalau kita lihat nanti tampilannya kan seperti ini. Nih, ada database mobil di sini yang terbaru. Gitu. Sekarang kalau sudah jadi database-nya, baru kita bisa bikin tabel di dalam database. Jadi tabel dibikinnya di dalam apa? Tadi, tabel dibikin di dalam Database. ya, dibikin di dalam database. Jadi untuk ini kan masih kita kan masih belum menggunakan belum menggunakan database apapun kan. Ini masih bebas aja ini, MariaDB non ini. Artinya kita belum menyeleksi apapun. Nah, untuk memilih kita mau pakai database apa di antara semua ini, maka kita akan pakai perintah use. Kita mau bikin tabelnya di mana? Contoh yang mobil tadi.
Marius mobil titik koma. Nanti dia akan berubah jadi Maria DB non ke Maria DB mobil. Nah, baru nanti kita bisa bikin tabel di dalam sini. Jadi perintahnya kalau untuk mau bikin tabel gimana? Pakai SQL yang mana? Create table. Create table. Oke, contoh misalkan kita mau bikin tabel jenis ya, maka nama tabelnya adalah jenis. Buka kurung. Kemudian, nah di sini kita baru bikin field. Fieldnya apa? Misalkan ID jenis. Setelah ID jenis, baru kita menentukan tipe datanya apa yang mau kita buat di sini. ID jenis kira-kira mau pakai apa? Misalkan mau pakai integer, maunya huruf semua, kita nggak perlu angka. Kita hanya naruh angka, nggak pakai huruf ya. Jadi pakai integer. Kemudian panjangnya berapa? Misalkan panjangnya itu 5 karakter. Ya. Baru habis itu koma. Nah, ada hal yang penting yang harus kalian ingat. Setiap tabel harus memiliki primary key. Jadi untuk membuat primary contoh misalkan ID jenis ini kita jadikan primary key, maka kalian harus menambahkan primary key di dalamnya. Gitu, baru kalian koma. Terus misalkan setelah ID kita mau kasih nama jenis. Ini varchar. Panjangnya misalkan panjang jenis mobil itu misalkan ada jenis mobil truk, kemudian ada minibus, ada bus, kayak gitu. Itu nama jenis ya. Misalkan kita butuh 25 karakter ya. Baru kalau misalkan ini nih kita cuma punya butuh 2 field ini, tinggal tutup titik koma. Enter. Nah, kalau mau melihat hasil tabel yang sudah kita bikin tadi pakai perintah yang namanya dex table. Dex table berarti ini dex jenis. Nah, ini jadi ada fieldnya itu ada 2, ID jenis sama nama jenis. Gitu. Kalau mau membuat, mau melihat ada tabel apa aja sih di dalam database kita pakai perintah show. Ya, show table. Karena banyak pakai S, show tables jadinya. Nah, ternyata di dalam database mobil ada 1 tabel jenis. Nah, untuk hari ini kita cuman fokus ke sini aja dulu. Ya, kita fokus penggunaan bagaimana cara masuk command prompt gitu ya. Kemudian cara bikin database, cara menggunakan database-nya, kemudian cara bikin tabel. Gitu. Nah, saya juga di Classroom sudah kasih kalian tugas. Oh ya, kita kan sudah bagi kelompok ya, bagi kelompok. Saya sudah upload LKPD di Classroom ini. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi kalian harus bikin sebuah database dengan nama praktek nama kamu. Kelompok sudah saya bagikan, kemarin kita sudah bagi. Kalian sudah di kelompok masing-masing kan ya? Fadil sudah lengkap kelompoknya? Bravo. Jimmy gimana Jimmy? Halo Jimmy? Jimmy menghilang? Wahyu sudah lengkap kelompoknya Wahyu? Ya, Bu. Oke, laptop sudah ready ya, udah siap ya. Nah, sekarang silahkan kalian coba mengerjakan ini, ya, mengerjakan ini. Nanti hasil yang kalian kerjakan di screenshot, dimasukkan ke dalam sini. Kalau misalkan ada masalah dengan screenshot, di foto juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, saya kasih waktu, silakan kerjakan.
Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Tuh. Saya stop dulu. Fadil, coba sekarang Fadil, kita Ya, Bu. coba ya. Coba sekarang Fadil share screen-nya. Bisa, Dil? Halo, Fadil. Oke. Dil, audionya Dil sambil ngomong Dil. Oh, Bu. Sambil jelasin. Ya, Bu. Sambil jelasin. Nih, taman jelas-jelas ya, Bu. Ya, ini aja kamu bilang running dulu, Bu, misalkan gitu. Ayo silakan, Fadil. Sama running dulu SMPP-nya Apache dan MySQL. Tunggu sampai sudah tulisannya menjadi hijau. Terus? Kalau sudah hijau, sekarang kita ke aplikasi comment form. Comment from. Buat mengubah strategi. CD apa? C slash. Kita menjadi MySQL, masuk ke program. Habis itu masuk ke program. Setelah terlihat tulisan MariaDB, kemudian sudah masuk, artinya sudah masuk ke dalam. Perintah seperti ini. Ini perintah apa, Dil? Membuat database, Bu. Oh ya, oke. Setelah membuat database, jika ingin melihat semua database yang kita miliki, kita buat perintah show database. Ini akan terlihat semua database yang kita miliki di laptop ini, di penyimpanan. Kalau kita ingin menggunakan database, salah satu dari database ini, tinggal menggunakan perintah use Use nama database. Ya. salah. Monil itu. Bentar, Bu. Database-nya mobil apa monil? Mobil, Bu. Oke. Kita udah berubah namanya, sudah berkah berhasil inputnya. Coba bikin satu tabel. Sekarang input.
membuat perintah tabel. Hanya Sedan itu nama field. Nama fieldnya dulu itu isi itu udah. nah ya Bu. Ya Bu, salah Bu. Sedan itu udah isi. Jadi kalau nama field itu apa? Contoh misalkan bikin aja fieldnya lupa lah, Bu. itu, fieldnya coba bikin ID jenis. ID jenis coba. Sama nama jenis aja. Apa Bu? ID jenis sama nama jenis. Jadi jenisnya di sini ya Bu? Apa di? Iya, nama fieldnya ID jenis. Coba ID jenis. Tipe datanya apa? Integer coba. Sama kayak tadi. Yang saya tadi. Iya. Mungkin. Berapa Bu? 10 ya? Ya, nggak apa-apa. Kemudian Nama jenis saja coba. Nama jenis bagusnya apa, Dil? Masa angka semua? saya ingin membuat primary key tinggal Dil, nama jenis itu angka. ya. Kalau huruf pakai apa? varchar. Iya, varchar. Terus alamat eja. Merek. Udah, 3 itu aja coba. Nah, Bu. Udah. Oke, bisa ya. Oke. Udah, Bu. Oke, cukup Fadil. Terima kasih presentasinya. Nah, oke, sekarang udah habis ya waktunya. Coba sekarang Jimmy, coba kamu presentasikan apa yang sudah kamu kerjakan di LKPD. Oh ya, udah. Share screen aja. Silakan Jim. Mana ya? Presentasi aja, kamu disuruh bikin apa? LKPD-nya disuruh ngapain? Apa ya, Le? LKPD-nya disuruh ngapain? Bikin database apa? Kamu disuruh bikin database apa? Lo mau gue. Dari atas coba, dari atas. Kalau tidak mengohu dengan mana loh. Dari atas bikin apa? Dari Jomani. Mana yang atas, coba yang atas. Mana sih, ini yang paling atas ya?
Oh, create database-nya nggak ke screenshot ya? Enggak, waktu itu lah dibikin Oh ya udah. database. Oke. Oke, jadi ini use praktek Jimmy, benar ya. Ketinggalan ya primary key-nya. Alter table pelanggan, add primary key, ID pelanggan, oke. Jadi ada primary key. Oke. Terima kasih Jimmy. Ya, Bu. Nah, demikian jadi pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar untuk membuat tabel dan database dengan DBMS MySQL ya. Gitu. Nah, untuk sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan ya? Enggak. Enggak, oke. Kalau nggak ada. Nah, coba siapa yang bisa simpulkan atau kita belajar apa hari ini? Yang kalian dapatkan apa yang kalian dapatkan pelajarannya? Coba Jimmy. Mengenai membuat database Dengan membuat database apa? dengan menggunakan SQL, bahasa MySQL. Oke. Jadi terima kasih ya untuk hari ini. Nah, minggu depan kita akan lanjut tentang mengelola data pada tabel. Jadi kalau tadi kan kita hanya membuat database sama membuat tabel. Jadi minggu depan kita akan belajar bagaimana cara menambahkan data. Contoh misalkan kayak tadi ID jenis sama nama jenis. ID jenisnya misalkan 001, nama jenisnya adalah sedan. Jadi kita akan menginput 001 dengan nama jenis sedan. Nah, itu untuk pertemuan minggu depan. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Silakan pimpin doanya ketua kelas. Andika nggak ada. Wahyu pimpin doa Wahyu. Dika, baterai lobet, Bu. Apa? Lobet? Dika, baterai lobet, Bu. Oh iya, Dika, udah baterai lobet. Oke, coba Wahyu pimpin doanya. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Tetap semangat belajar. Semoga sukses ujiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, dadah.